Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya karena limpahan nikmat darinya lah semata sehingga kebaikan dan kesalehan ini dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Wa bifadlihi tunalu ala darajat, dan hanya dengan karunia darinya lah sehingga derajat yang tinggi di sisinya dapat digapai. Wa bi'afwihi tukaffaru sayyi'at, hanya dengan ampunan darinya lah semata segala keburukan, dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jika ada, semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke tempat ini meskipun kamar kita dibekali dengan AC yang membuatnya sejuk. Di dalamnya ada spring bed yang lembut, dan kita berada dalam kondisi nyenyak tertidur. Kita bangkit meninggalkan itu semuanya, mengenyahkan istirahat kita, mengambil air wudu yang insya Allah mensucikan lahiriah dan batiniah kita, melangkahkan kaki kita langkah demi langkah sampai di tempat ini. Motivasi utamanya adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bergembiralah sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal fajra yakni fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia akan berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu hebatnya ibadah ini ma'asyiral muslimin. Jika kita melaksanakannya, maka kita mendapatkan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin, apa yang kurang? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin, apa yang dicemaskan? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin, apa yang mesti diragukan? Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi malakutu kulli syai', padanya lah perbendaharaan langit dan bumi, padanya lah kekuasaan di langit dan di bumi. Wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, yang jika dia menghendaki sesuatu maka dia hanya mengatakan kun fayakun, jadi, maka jadilah segala apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, burika ummati fi bukuriha. Umatku ini seluruhnya mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah di waktu bukurnya, di waktu paginya. Subhanallah ma'asyiral muslimin, tidak ada yang mendahului umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara umat-umat yang ada untuk memperoleh keberkahan dari Allah selain daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum fajar terbit ma'asyiral muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bangun menjemput keberkahan itu. Lihatlah bahwa di pagi hari udara itu demikian steril, oksigen itu demikian bersih,
dan tidak ada yang memperoleh oksigen semurni, sebersih yang Allah sediakan di pagi hari selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita menghalangi diri kita dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang telah memberikan dan membekali kita dengan oksigen yang sangat amat kita butuhkan untuk menguatkan imunitas tubuh kita. Guru kita Ustadz Ikhwan Abdul Jalil ya, yang saat ini ya, berada dalam perawatan ya, holistik ya, mengirimkan cuplikan video mengabarkan kepada kita dan mengajarkan bahwasanya di pagi hari itu kita membutuhkan oksigen murni. Oleh karenanya ya, beliau ya, memvideo bagaimana cara memperoleh oksigen murni itu untuk memenuhi paru-paru kita dengan mengisap udara sedalam-dalamnya, menahannya sejenak lalu menghembuskannya, tidak seluruhnya, ditinggalkan 10% di dalam paru-paru, lalu kemudian menariknya lagi untuk memenuhinya, ditahan sedikit lalu dihembuskan lagi, tidak seluruhnya, ditinggalkan 10% ya, di dalamnya. Demikian seterusnya ma'asyiral muslimin. Ternyata aktivitas menghirup oksigen murni di pagi hari itu sangat dibutuhkan oleh setiap kita, dan tidak ada yang mendahului umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan hal ini. Subhanallah, apalagi ketika menghirupnya di tempat yang paling dicintai oleh Allah, di tempat yang paling dilindungi oleh Allah, di tempat yang paling dimuliakan oleh malaikat-malaikat Allah, di dalam masjid. Ahabbul buq'ati fil ardi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ma'asyiral muslimin adalah masjid-masjidnya. Maka kita datang sepenuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita relung-relungnya yang paling dalam, bahkan urat-urat kita dialiri oleh kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira masuk akal enggak? Dan apakah sempat masuk dalam keyakinan kita bahwa tempat yang sangat dicintai oleh Allah ini akan dicederai olehnya? Hamba yang sangat dicintai oleh Allah yang datang memenuhi panggilan cintanya akan dicederai oleh Allah? Maka ma'asyiral muslimin, Allah bermuamalah dengan kita sesuai dengan tingkat keyakinan kita kepadanya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina dzakarani. Aku berbuat seperti keyakinan hambaku kepada diriku, dan aku akan senantiasa bersamanya sepanjang dia mengingat diriku. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan seperti inilah yang sangat amat dibutuhkan oleh umat manusia, khususnya orang-orang beriman, apalagi di masa-masa seperti ini. Kita berada di masa-masa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam, masa-masa kedustaan, masa-masa penipuan. Hampir tidak ada lagi yang bisa dipercaya dari berita-berita yang beredar ma'asyiral muslimin. Begitu dahsyatnya kepalsuan, kedustaan, penipuan yang menyelubungi kehidupan umat manusia. Dan Nabi kita jauh sebelum keadaan ini terjadi telah mengabarkan kepada umatnya keadaan tersebut. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukazzabu fiha as-sadiq. Di tahun-tahun penipuan itu orang-orang pendusta
akan dipercaya. Ucapannya dibenarkan, beritanya diyakini, informasinya tidak diragukan. Wal'iyadzubillah, padahal dia adalah pendusta ulung. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah, di tahun-tahun itu yukazzabu fiha as-sadiq. Orang-orang yang berkata jujur, orang-orang yang berkata benar, didustakan, informasinya diabaikan dan tidak dipercaya sama sekali. Dan adakah informasi yang lebih benar melebihi informasi dari Allah? Dan siapakah yang menginformasikan hal itu melainkan para ulama? Maka ucapan para ulama diabaikan, mereka diterlantarkan, wal-iyadzu billah. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yakhunu, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yakhunu fiha al-mu'taman. Dan pada masa itu, kata Rasulullah, para pengkhianat diberikan amanah, sementara orang-orang yang jujur dikhianati. Lebih celakanya lagi, wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah. Pada masa itu orang-orang ruwaibidah mulai berfatwa. Orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas, orang-orang yang pendidikannya rendah dan hina, orang-orang yang orientasi hidupnya hanya dunia dan jabatan, dan dia melakukan apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, sehina apapun perbuatan itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia ini berupa kenikmatannya atau jabatannya. Wal'iyadzubillah. Dan fatwa-fatwa mereka itulah, keputusan-keputusan mereka itulah yang diyakini oleh banyak orang, yang diimani oleh banyak orang, yang diamalkan dan dilaksanakan oleh banyak orang. Maka di masa-masa seperti ini, ma'asyiral muslimin, kita sangat membutuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, dan kepada sunnahnya. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hampir semua majelisnya membuka atau mengabarkan kepada para sahabatnya, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkataan yang paling benar itu adalah kalam Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan sebuah kabar, semustahil apapun ma'asyiral muslimin untuk diterima oleh akal kita, kita tidak boleh ragu apalagi menolaknya, ma'asyiral muslimin. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita yakini, ma'asyiral muslimin. Maka jika kita menemukan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar bahwa periwayatan dari kabar tentang sunnah itu jujur, tepat, betul, maka tidak ada alasan bagi kita, ma'asyiral muslimin, untuk memilih selain daripada apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari keyakinan kita yang kuat bahwasanya sunnah Rasulullah itu adalah tuntunan yang paling tepat, tuntunan yang paling menyelamatkan, tuntunan yang paling membahagiakan, tuntunan yang paling menenteramkan. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya telah mengabarkan kepada kita tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia tidak hanya sekedar membawa rahmat ini untuk umatnya belaka, tetapi kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat
lil alamin, bagi alam semesta ini seluruhnya. Rasulullah telah wafat, tapi rahmat yang beliau bawa tidak akan pernah putus, tidak akan pernah berhenti, sebab risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah kita. Kitab yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di hadapan kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua hal, sepanjang kalian berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang terdapat pada dua hal itu, kalian tidak akan mungkin sesat selama-lamanya. Kalian tidak akan pernah terombang-ambing selama-lamanya. Artinya, sepanjang kita berpegang teguh pada prinsip keduanya, kita akan menjadi umat yang paling kokoh. Kita menjadi umat yang paling tegar di tengah-tengah arus kedustaan, kepalsuan dan kebohongan. Kita tidak akan mudah larut ma'asyiral muslimin dengan kepalsuan dan kedustaan itu, lalu menjadi bimbang, lalu menjadi khawatir, lalu menjadi cemas, lalu menjadi linglung. Sepanjang kita berpegang teguh kepada kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aba'da hadzal khairi min syarrin?" Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang kami rasakan ini darimu, yaitu Islam, yaitu tauhid, akan datang lagi keburukan setelahnya, seperti yang dialami oleh orang-orang jahiliyah sebelumnya? Apa jawaban Rasulullah atas pertanyaan ini? Rasulullah tidak mengatakan ya jika keburukan yang ditanyakan dan dikhawatirkan oleh sahabatnya itu akan datang, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan iya jika saja apa yang ditanyakan tentang keburukan itu suatu saat akan benar-benar terjadi. Tetapi Rasulullah menjawab solusi jika keburukan itu terjadi. Apa solusinya? Beliau mengatakan, "Ya Hudzaifah, ta'allam kitab Allah wattabi' ma fi." Ya Hudzaifah, ta'allam kitab Allah wattabi' ma fi. Ya Hudzaifah, ta'allam kitab Allah wattabi' ma fi. 3 kali jawaban itu diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hudzaifah, pelajarilah kitab Allah dan ikuti apa yang ada di dalamnya. Wahai Hudzaifah, pelajari kitab Allah dan ikuti apa yang ada di dalamnya. Subhanallah, mempelajari kitab Allah ma'asyiral muslimin dikala keburukan itu telah menyerbu, menyerang dan telah menghancurkan kehidupan umat manusia, yang membuat mereka panik, yang membuat mereka galau, yang membuat mereka takut dan paranoid. Solusinya adalah mempelajari kitab Allah. Tetapi lihatlah hari ini, semua tempat-tempat untuk mempelajari kitab Allah dihentikan, ditutup. Maka kegalauan manusia itu semakin dahsyat ma'asyiral muslimin. Kecemasan manusia itu akan semakin kuat ma'asyiral muslimin. Dan ketika kita telah dikuasai oleh kecemasan, kegalauan, kekhawatiran, ketakutan, kita tidak bisa berbuat apa-apa ma'asyiral muslimin. Kita lemah, kita loyo, kita lunglai, karena keyakinan kita telah diselubungi oleh kekhawatiran dan kecemasan. Dan subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salahu awwalu hadhihi al-ummati bil qanaati wal yaqin." Kebaikan generasi pertama dari umat ini adalah
dengan al-qanaah dan al-yaqin. Sikap merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan, merasa cukuplah dengannya, sehingga Anda tidak membutuhkan tambahan yang lainnya. Tapi kalau Anda tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, Anda tidak akan pernah puas. Dan sikap tidak pernah puas itu tidak akan menyampaikan Anda pada keyakinan yang kokoh dan kuat. Anda tidak akan pernah yakin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang telah membuat generasi pertama itu baik adalah keyakinannya. Wa yahlaku akhiru hadhil ummati bil bukhli wa tulil amali. Dan generasi terakhir dari umat ini akan binasa oleh kebakhilan, oleh kekikiran, wa tulil amal, dan terlalu panjangnya angan-angan ia ingin hidup di dunia ini. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, ada orang sudah penuh rambutnya dengan uban, sudah mengeriput seluruh sekujur tubuhnya, bahkan telapak kakinya, tetapi angan-angan dunianya di usia senjanya masih sangat amat panjang. Yang dia pikirkan selalu bagaimana merenovasi bangunan rumahnya, padahal sudah 2 tingkat. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, orang tua seperti ini, untuk apa lagi membangun rumah, ma'asyiral muslimin? Untuk apa lagi memikirkan pembangunan rumah? Berhentilah memikirkan hal itu, karena Anda tidak akan mungkin mendiaminya, menghuninya separuh daripada umur yang Anda telah lewati. Orang yang berada di penghujung usia 70 tahun, ma'asyiral muslimin, kayak-kayaknya wallahu ta'ala alam, kita tidak hendak mendahului takdir Allah, kayak-kayaknya dia tidak akan diberikan lagi setengah dari umur yang telah ia lalui. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man yatajawaz dzalik." Umur umatku hidup di dunia ini hanya berkisar 60 sampai 70 tahun, ma'asyiral muslimin. Dan sangat amat sedikit di antara umatku yang mampu melampaui usia itu, 70 tahun. Lihatlah orang-orang di sekitar kita yang usianya 70 tahun sedikit, dan lebih sedikit lagi orang-orang yang melampaui usia itu. Itu artinya, jika seseorang telah sampai pada usia 70 tahun, hentikan semua harapan tentang dunia ini. Saatnya Anda membangun harapan untuk akhirat Anda, sebab kesanalah tujuan langkah kaki Anda, dan sebentar lagi Anda akan sampai. Wa halaku hadhihi ummati, akhiru hadhihi ummati bil bukhli wa tulil amal. Kehancuran dan kebinasaan akhir daripada umat ini adalah karena kekikirannya, adalah karena kebakhilannya, dan terlalu panjangnya angan-angan hidupnya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, bagaimana wujud kebakhilan seseorang yang dapat menghancurkan dan membinasakannya? Kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu gunakan sebaik-baiknya, manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datang masa tuamu. Tapi banyak anak muda yang bakhil, kikir terhadap dirinya sendiri. Ia tidak ingin memanfaatkan usia mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa obrolannya di kafe bersama dengan teman-temannya itu bermanfaat untuk dirinya dibandingkan membaca Al-Quran. Subhanallah. Padahal ma'asyiral muslimin, seandainya Anda diberikan waktu, diberikan masa untuk ngopi
dan bersenang-senang di kafe sampai akhir hidup Anda, tak satu pun kebaikan yang bisa Anda rasakan di akhirat karenanya. Anda tidak bisa memperoleh sedikit pun kebaikan dari aktivitas ngopi di kafe. Subhanallah, bahkan boleh jadi Anda akan sangat amat menyesalinya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga ketika datang kematian ajal kepada salah seorang di antara mereka, sudah mengap-mengap ma'asyiral muslimin, sudah kejang-kejang ma'asyiral muslimin, sudah terbelalak ma'asyiral muslimin. Apa yang dikatakan oleh setiap manusia ketika ajal itu telah menghampirinya? Mereka semuanya akan mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku hidup ya Allah. Apa yang dia harapkan ketika dia dihidupkan kembali? Apakah dia ingin ngopi di kafe seperti kebiasaannya di masa muda? Tidak, ma'asyiral muslimin. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga aku bisa melakukan satu aja kesolehan yang dahulu aku abaikan, yang dahulu aku tinggalkan. Wahai anak-anak muda yang suka kafe pagi, siang, sore, malam, Anda akan menyesal dengan aktivitas seperti itu manakala Anda meninggalkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Anda akan mengatakan di suatu hari nanti pasti, dan ini adalah kabar yang tidak boleh kita ragukan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Maka sebelum datang masa itu, manfaatkan usia muda Anda untuk mengkaji sedalam-dalamnya kitab Allah Subhanahu wa taala, sebab pada kajian-kajian kitab Allah itu terdapat kebaikan yang tak terhingga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuknya kebaikan yang berlimpah, apa yang Allah berikan kepadanya? Apa? Bukan harta, bukan jabatan, bukan kenikmatan dunia, tetapi Rasulullah mengatakan yufaqihu fid din. Allah akan memberikan pemahaman agama yang baik kepada orang tersebut. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pemahaman yang baik terhadap agama ini kepada seseorang, itu artinya orang itu akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, hayataka qabla mautik. Manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Wa sihhataka qabla sukmik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faragaka qabla syughlik. Manfaatkan waktu kosongmu, waktu lapangmu sebelum datang masa sibukmu. 5 hal ini ma'asyiral muslimin, pergunakan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan diri kita. Jangan pernah bakhil terhadap diri kita untuk memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari 5 hal yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Raih sebanyak-banyaknya manfaat semasa hidupmu, sebab ketika engkau mati, engkau tidak mampu lagi meraih manfaat itu. Raih sebanyak-banyaknya manfaat untuk dirimu sebelum datang masa sakitmu. Karena ketika seseorang sakit, sulit dan berat bagi dia untuk memperoleh manfaat itu bagi dirinya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, raih sebanyak-banyaknya manfaat itu untuk dirimu sebelum datang masa miskinmu, datang masa tuamu. Sebab ketika seseorang miskin dan tua,
dia sangat amat sulit untuk mendatangkan manfaat itu untuk dirinya. Apa yang saya harus lakukan? Saya harus berinvestasi di mana-mana? Tidak. Investasimu di mana-mana itu bukan keuntungan untuk dirimu. Manakala hal itu melalaikanmu dari Allah Subhanahu wa taala, manakala hal itu menjauhkanmu dari Allah, itu hanya mencelakakan dan membinasakan dirimu. Investasi yang banyak. Di dalam Al-Quran, Allah menyerupakan dunia dengan air. Dalam surah Al-Kahfi ayat 45, dalam surah Yunus ayat 24. Dalam surah Yunus ayat 24 Allah berfirman, "Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'." Dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, "Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'." Perumpamaan dunia ini tak ubahnya seperti air hujan yang diturunkan dari langit. Tidak ada bedanya ma'asyiral muslimin. Kehidupan dunia kita seperti tetesan-tetesan air hujan yang turun dari langit. Kalau Anda mau melihat bagaimana perumpamaan dunia yang paling tepat pada seluruh dimensi dan sisinya, lihat itu air hujan. Lantas, di mana kesamaannya ma'asyiral muslimin? Ada 5 kesamaannya antara kehidupan dunia kita dengan air hujan yang kita saksikan di musim ini senantiasa turun dari langit. Yang pertama ma'asyiral muslimin, perhatikan, jika air hujan itu turun, apakah dia membutuhkan waktu yang lama berada di permukaan tanah? Bisa lama? Tidak. Dia akan segera hilang, meresap ke dalam tanah. Dan pun kalau dia menggenang ma'asyiral muslimin, menggenang, dia tidak ditambah-tambah, tidak ada sumber dari lain, apakah dia membutuhkan waktu yang lama untuk tetap berada di genangan itu? Tidak ma'asyiral muslimin. Sejarah berangsur-angsur dia akan hilang dan seolah-olah tanpa bekas, mengering. Begitulah kehidupan dunia. Begitu kita diturunkan ma'asyiral muslimin, maka secara berangsur-angsur kehidupan kita berkurang dan suatu hari nanti kita akan hilang tanpa bekas. Jasad kita meresap masuk ke dalam air, dikubur, ruh kita naik menguap ke langit seperti air hujan. Yang kedua ma'asyiral muslimin, air itu jika Anda manfaatkan seperlunya, sangat amat bermanfaat bagi diri Anda. Namun jika sudah Anda manfaatkan secara berlebihan, Anda binasa karenanya. Maka demikian pula dunia, ketika Anda mengumpulkannya, memanfaatkannya sekedar membantu Anda hidup sedikit saja, maka itu sangat bermanfaat untuk Anda. Tapi kalau Anda sudah kumpul rumah sampai 5 ma'asyiral muslimin, mobil 5 juga, istri 4, Anda sudah mulai disibukkan dengan semua itu. Tidak ada lagi waktu bagi Anda untuk agama, untuk ibadah. Pun kalau ada, Anda dikejar-kejar ma'asyiral muslimin, Anda sudah tidak bisa khusyuk dalam setiap ibadah yang Anda lakukan. Karena untuk mengurus apa yang sesungguhnya bukan milik Anda, Anda menganggap itu milik Anda, tetapi sesungguhnya itu bukan milik Anda. Seandainya itu milik Anda, Anda tidak akan berpisah meskipun dengan kematian. Tetapi kematian memaksa Anda untuk berpisah dengannya. Yang ketiga ma'asyiral muslimin, kesamaan antara dunia dengan air, bahwasanya air itu sangat amat cepat berubah tergantung kondisi dan keadaan di sekitarnya. Dia dimasukkan di gelas, maka dia berubah menjadi gelas. Dimasukkan di botol, berubah menjadi botol. Maka kehidupan dunia ini juga demikian ma'asyiral muslimin. Banyak perubahan-perubahan yang kita alami, terus berubah. Kesehatan kita ma'asyiral muslimin tidak kekal. Hari ini sehat, besok sakit.
sembuh, sakit lagi, dan seterusnya. Uang kita, harta milik kita itu tidak pernah kekal lama dalam kepemilikan kita, terus berganti dan berubah. Demikian pula sifat dan keyakinan kita, iman kita berubah-berubah, ma'asyiral muslimin. Yang keempat, bahwa tidak ada yang masuk ke dalam air kecuali pasti basah. Maka demikian pula tidak ada yang masuk dalam kehidupan dunia ini kecuali pasti dia akan diuji, pasti dia akan ditimpa bala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah 155 dan 56. Pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kekurangan harta, kematian kerabat-kerabat, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang jika ditimpa musibah dia hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ucapkan keyakinan yang terhunjam kuat di dalam hatinya bahwa dia milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan meskipun ujian membelit kehidupannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persamaan yang kelima dunia ini dengan air, bahwa seluas apapun air di dunia ini tidak ada yang pernah berebut untuk membangun hunian di atasnya. Ada yang mau buat rumah di Laut Atlantik, itu paling luas di sana itu. Enggak ada, ma'asyiral muslimin. Sebab air itu bukan tempat untuk tinggal. Air itu diseberangi ma'asyiral muslimin, bukan untuk didiami dan ditinggali. Maka demikian pula dunia ini ma'asyiral muslimin, ini hanya tempat kita menyeberang. Sebentar lagi kita sampai di ujungnya. Jangan jadi berhentilah bercita-cita ingin membuat hunian tinggal lama di dunia ini. Sebab tidak ada manusia yang bisa tinggal lama di dunia ini. Dia hanya diseberangkan untuk tiba pada kehidupan yang sesungguhnya abadi, yaitu di akhirat. Maka kalau mau bangun rumah, bangunnya jangan di dunia ma'asyiral muslimin. Karena bangunan yang Anda bangun di dunia ini, Anda tidak akan huni dalam waktu yang lama. Anda akan tinggalkan. Kalau mau bangun rumah, bangunnya di akhirat. Kalau mau membeli kendaraan, belinya di akhirat. Tapi aktivitas untuk melakukan transaksi jual beli terhadap properti yang ada di akhirat itu di dunia. Transaksinya di dunia, ma'asyiral muslimin. Dan kita melakukan transaksi itu bukan dengan manusia, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kami tunjukkan kepadamu sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan engkau dari azab neraka? Modalnya iman, aplikasinya amal-amal soleh. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan ini sangat amat penting. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika pertama kali dilantik menjadi khalifah, beliau berdiri di atas mimbar. Beliau berderai air mata, menangis dan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di atas mimbar berderai air mata dan menangis. Lalu beliau mengatakan, "Sallallahu al-'afwa wal 'afiyah." Mintalah senantiasa kepada Allah ampunan dan kesehatan. Fa innahu la yu'ta ahadun khairun ba'da al-yaqini min al-'afiyah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidaklah seseorang itu diberikan sebuah karunia yang lebih baik setelah keyakinan, melebihi daripada kesehatan. Ma'asyiral muslimin, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya karunia terbaik yang Allah berikan kepada manusia adalah keyakinan.
Lalu setelahnya adalah kesehatan. Allah mengaitkan, Rasulullah mengaitkan keyakinan dengan kesehatan. Keyakinan dan kesehatan. Sekuat apa keyakinan Anda, sehebat apa iman Anda, sekuat dan sehebat itulah imun Anda. Ya ma'asyiral muslimin, iman Anda kuat, imun Anda ikut menguat. Iman Anda lemah, imun Anda juga ikut melemah. Maka betapa hebatnya keyakinan dalam menjaga dan merawat imunitas kekebalan tubuh manusia. Tetapi sayang, banyak orang yang ingin melemahkan iman kita dan pada akhirnya membuat imun kita menjadi lemah pula, ma'asyiral muslimin. Kisah yang saya alami sendiri. Dengan kisah ini saya membuktikan benar-benar betapa keyakinan itu dapat menyehatkan dan menguatkan imun seseorang, menguatkan fisik seseorang. Saya alami sendiri, ma'asyiral muslimin. Di rumah sakit saya diminta oleh tim untuk meruqyah salah seorang pasien tenaga kesehatan untuk tugas tertentu yang sudah kita kenal. Dia diciptakan untuk tahun ini. Maka saya khawatir, saya nggak mau, resikonya tinggi. Kecuali tim mengatakan dia aman, negatif, aman, maka saya berani masuk di ruang khusus tempat ia dirawat dalam kondisi koma, ma'asyiral muslimin. Saya ruqyah setengah jam atau lebih sedikit. Setelah selesai, saya tidak beranjak pergi. Saya minta kepada tim untuk mendatangkan keluarganya. Saya ingin ngobrol tentang latar belakang yang membuat tenaga kesehatan ini sampai koma. Datanglah ibu dan suaminya. Saya bertanya, gejala awal yang membuat beliau seperti ini, selalu pingsan, dan ini adalah pingsan terakhirnya yang dia tidak siuman lagi. Dia mengatakan semenjak beliau diangkat untuk tugas itu, dia benar-benar dihantui kecemasan, kekhawatiran yang sangat amat akut. Ada gambar yang dia lihat beredar dulu. Gambar itu semua udara di luar ini sudah ada titik-titik merahnya. Ada gambar begitu beredar dulu? Ada ya? Ya. Semua udara ini, ma'asyiral muslimin, sudah gentayangan terbang-terbang itu yang titik-titik merah itu. Dia beranggapan dunia sudah seperti itu, ma'asyiral muslimin. Maka ketika dia keluar dari rumahnya, berlapis-lapis dia gunakan penutup hidung dan mulutnya, berlapis-lapis. Kalau kita alhamdulillah masih satu lapis. Ya, masih ada oksigen murni yang bisa masuk di celah-celah lapisan itu yang mengisi paru-paru kita. Kalau sudah berlapis-lapis, tidak ada lagi oksigen murni, ma'asyiral muslimin. Napasnya sendiri yang dia isap. Dan kita tahu bagaimana kondisi paru-paru ketika napas itu berulang-ulang masuk. Dokter tahu dan mengerti keadaan itu. Tidak hanya itu, dia lapisi lagi tubuhnya dengan mantel, kaos tangan karet. Di depan rumahnya ada baskom besar berisi air disinfektan. Tidak ada belanjaan, mau banyak mau sedikit, kecuali masuk di air itu kemudian masuk dalam rumahnya. Dia tidak berani menerima uang secara langsung dari orang apapun, dimanapun. Ada kantong plastik khusus tempat dia menyimpan uang kembalian. Dan uang kembalian itu juga masuk ke dalam air sebelum masuk ke dalam rumahnya. Setiap masuk ke dalam rumah, bukan hanya cuci tangan, mandi, ma'asyiral muslimin, mandi. Terlalu banyak aktivitas mandinya. Sehingga setiap dia tidur di malam hari senantiasa mengigau tentang makhluk tak terlihat itu. Dia sebut namanya. Tiap dia tidur. Bahkan igauannya itu ketika tidur siang juga. Bukan hanya tidur malam, tidur siang juga. Bahkan pada akhirnya igauan itu ketika dia sadar. Kadang dia tiba-tiba kaget, langsung dia semprot semuanya. Sering begitu, pingsan. Berkali-kali pingsan, dan itu adalah pingsan terakhirnya. Mengapa, ma'asyiral muslimin?
dia telah kehilangan keyakinan atas perlindungan dan penjagaan Allah. Dia lebih yakin dengan penjagaan dirinya terhadap dirinya sendiri, dan dia lemah pada akhirnya untuk melindungi dirinya. Kita tidak bisa melindungi diri kita, ma'asyiral muslimin. Yang melindungi diri kita dan alam semesta ini seluruhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatkan keyakinanmu terhadap perlindungan Allah, maka Allah pun akan membuktikan keyakinanmu bahwa dia akan melindungi engkau dalam segala keadaan. Demikian inilah kita merawat kehidupan kita, ketenteraman hidup kita di dunia ini dengan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi setiap manusia ada malaikat-malaikat. Apa tugasnya? Menjaga manusia itu dari depan dan dari belakang. Yakinlah ma'asyiral muslimin bahwa saat ini dan untuk seterusnya ketika kita masih hidup di dunia, Allah telah menugaskan malaikat yang menjaga kita dari depan dan dari belakang. Subhanallah. Apakah kita ragu dan cemas? Kalau ada pasukan penjaga di depan kita, satpam paling kuat, di belakang kita satpam paling kuat, baru kita disuruh jalan. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan seorang kepala negara yang barisan penjaga itu ada di sekelilingnya, bahkan sebelum dia tiba di tempat tujuannya, di sana ada penjaganya juga. Oh, dia merasa aman, ma'asyiral muslimin. Makanya kepala negara itu hampir-hampir menganggap dia adalah satu-satunya penguasa yang bisa melakukan apa saja. Mengapa? Karena dia demikian yakin keselamatan dirinya, ada penjaga. Lantas bagaimana kalau yang menjaga kita itu malaikat, ma'asyiral muslimin? Masa kita tidak yakin? Tapi mengapa banyak orang tidak yakin atau lemah keyakinannya terhadap penjagaan itu meskipun Allah yang menginformasikannya? Karena mata kita tidak lihat, karena telinga kita tidak dengar. Kita hanya yakin dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, tetapi iman tidak begitu dalam aplikasinya. Anda harus lebih yakin dengan apa yang Anda tidak lihat dan Anda tidak dengar jika informasi itu dari Allah. Makanya keyakinan itu yang disebut pertama kali dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin Alladzina Yu'minuna Bil Ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ada malaikat, ma'asyiral muslimin, yang menjaga kita. Imam Mujahid mengatakan, ma min 'abdin illa walahu malakun yahfazuhu min naumihi wa yaqzatihi minal hawami wal insi wal jin. Tidak ada satu manusia pun, kata beliau, kecuali Allah telah menugaskan malaikat yang menjaganya dalam keadaan tidur dan terjaga dari 3 gangguan: gangguan jin, gangguan manusia, dan gangguan seluruh binatang-binatang. Hatta idza jaa syai'un minhum qala lahu wara'ak, sehingga ketika datang satu di antara mereka, jin, manusia, binatang-binatang yang hendak mengganggunya, mencederainya, maka malaikat penjaga itu mengatakan, mundur kamu, illa ma adzinallahu fi, kecuali sesuatu yang Allah telah izinkan, malaikat itu juga mundur. Tidak bisa. Kalau malaikat mundur, ma'asyiral muslimin, apa bisa satpam? Tidak mundur. Apa bisa penjagaan-penjagaan yang lain yang kita yakini tidak mundur? Mundur semuanya, ma'asyiral muslimin.
maka ketika itu semuanya mundur. Hamba itu akan ditimpa musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penolong bagi hamba ketika ditimpa musibah, tidak ada lagi penolong di penghujung ayat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan itu diminta melalui keyakinan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seperti ini ma'asyiral muslimin harus kita perkuat di masa-masa akhir zaman, di mana masa-masa itu penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kedustaan dan tipuan yang akan melemahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin apa yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan manfaat kepada diri kita dan bisa kita amalkan. Barangkali ada kekeliruan dan kesalahan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan dan kesalahan itu, agar tidak kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan bagi jamaah yang menemukan kekeliruan itu berkewajiban membenarkannya, meluruskannya agar tidak terwariskan kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.